Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para dewan juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Sari Francisca Naulisite. Saya berasal dari SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang akan menyatakan pendapat saya mengapa saya setuju dengan mosi kita yang pertama, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya akan mengangkat 2 poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah negara berkembang dan poin yang kedua adalah potensi maritim. Poin yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang merupakan kondisi suatu negara di mana kehidupan masyarakatnya masih berkembang dan menuju kepada kemajuan. Kita mengetahui bahwa setiap negara ingin menjadi negara maju, dan itu mungkin akan menjadi cita-cita bangsa itu sendiri. Kita melihat bahwa bangsa Indonesia masih dalam status negara berkembang, yang dimana memiliki banyak potensi. Salah satu dari potensi itu akan saya angkat pada poin saya yang kedua, yaitu potensi maritim. Kita mengetahui bahwa potensi maritim itu meliputi perairan kelautan negara dengan segala kekayaan perairan dalam wisata bahari, kegiatan pelayaran, dan industri maritim. Negara Indonesia sendiri memiliki potensi maritim yang terjamin. Strategi ekonomi biru ini sangatlah berkaitan dengan potensi maritim di dalam negara berkembang ini. Strategi ekonomi biru itu sendiri adalah pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat konsep daripada ekonomi biru yang mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi, dan kita juga mengetahui bahwa 60% dari jumlah masyarakat masih belum mengerti betapa pentingnya sumber daya ekologi ini bagi generasi kita yang selanjutnya atau generasi yang akan maju ke depannya. Apa yang ingin saya katakan di sini, Dewan Juri yang terhormat, yaitu bahwa penggunaan strategi ekonomi biru akan berisiko membuat potensi maritim suatu negara akan semakin berkurang. Saya akan memberikan mekanisme terkait dengan argumentasi saya pada kali ini. Para masyarakat maupun pemerintah yang akan melakukan strategi ekonomi biru akan mencari sebanyak mungkin sumber daya yang dibutuhkan, terutama pada potensi maritim negara. Kita bahagia jika para pemerintah dan masyarakat yang akan menggunakan strategi ekonomi biru menggunakan sumber daya manusia. Ini tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Namun jika kita melihat dari sumber daya ekologi kita akan sangatlah berkurang. Ini tentunya akan merusak setidaknya 1% dari ekosistem perairan suatu negara. Jika ada banyak orang yang melakukan strategi ekonomi biru ini, maka negara yang seharusnya melangkah menuju negara maju akan semakin menurunkan presentasi sumber daya yang dimiliki. Kita juga mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk nomor 4 setelah Cina, India, dan Amerika. Dapat kita bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kondisi kelautan negara kita jika diberlangsungkan strategi ekonomi biru secara terus-menerus. Saya menghubungkan ini dengan negara Indonesia karena inilah negara kita sendiri, tanah air yang kita cintai. Ekonomi yang berkembang tidak akan berarti, sekali lagi, tidak akan berarti jika sumber daya kita sendiri perlahan menghilang dari hadapan kita dan tidak akan dinikmati oleh generasi penerus bangsa kita selanjutnya. Masyarakat akan lebih sejahtera dan berkembang dengan potensi-potensi yang masih terjaga, termasuk potensi maritim negara kita sendiri. Jika generasi penerus bangsa kita dapat memahami potensi maritim yang kita miliki, maka mereka akan berkembang secara pesat dan akan melancarkan langkah bangsa kita, langkah negara kita untuk menuju negara maju. Sekian dari saya, terima kasih.